Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagi kaum muslimin yang tetap ke masjid, padahal Anda berada di daerah rawan wabah, karena sudah ada beberapa korban COVID-19 di daerah Anda. Coba perhatikan sejarah masa silam yang pernah nyata terjadi sebagaimana berikut ini. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menceritakan dalam Badlu al-Ma'un fi Fadli at-Ta'un, halaman 329. Aku coba ceritakan. Telah terjadi di masa kami ketika terjadi wabah at-Ta'un di Kairo pada 27 Rabiul Akhir 833 Hijriah. Awalnya baru jatuh korban meninggal di bawah 40. Kemudian orang-orang pada keluar menuju tanah lapang pada 4 Jumadal Ula. Setelah sebelumnya orang-orang diajak untuk berpuasa 3 hari sebagaimana dilakukan untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Walaupun nanti ini diberi catatan oleh Ibnu Hajar apakah dilakukan seperti itu ataukah tidak. Yang jelas Ibnu Hajar tidak setujui amalan ini. Nah, mereka semua berkumpul, mereka berdoa, kemudian mereka berdiri dalam durasi 1 jam, lalu mereka pulang. Setelah acara itu selesai, berubahlah korban yang meninggal dunia menjadi 1000 orang. Itu terjadi di Kairo setiap harinya. Kemudian jumlah yang jatuh korban pun terus bertambah. Nah, sebelumnya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan ya, di kitab yang sama ini ya. Adapun kumpul-kumpul untuk mengatasi wabah sebagaimana dilakukan, maka seperti itu termasuk bid'ah. Hal ini pernah terjadi saat wabah at-Ta'un yang begitu dahsyat pada tahun 749 Hijriah di Damaskus. Aku membacanya dalam Juz al-Munbiji setelah ia mengingkari pada orang yang mengumpulkan khalayak ramai di suatu tempat. Di situ mereka berdoa, mereka berteriak keras. Ini terjadi pada tahun 764 Hijriah. Ketika itu juga tersebar wabah at-Ta'un di Damaskus. Ada yang menyebutkan bahwa hal itu terjadi pada tahun 749 Hijriah. Di mana orang-orang keluar ke tanah lapang, masa jumlah banyak ketika itu keluar di negeri tersebut, lantas mereka beristighatsah, minta dihilangkan bala. Ternyata setelah itu wabah tadi makin menyebar dan makin jatuh banyak korban, padahal sebelumnya korban tidak begitu banyak. Nah, sekarang pelajaran pentingnya apa? 1. Segala sesuatu harus berdasarkan ilmu. Kita beribadah bukan berdasarkan semangat semata. 2. Kadang maslahat kemanusiaan lebih dahulukan dari maslahat keagamaan. 3. Harusnya yang ditimbang-timbang dalam ibadah adalah kaidah dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Semoga jadi pertimbangan. Kami yakin Allah akan berikan pintu hidayah pada kaum muslimin sekalian. Silakan menyebarkan ilmu ini pada kaum muslimin lainnya. Allah yubarik fiik. Raih ilmu bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal.